Shalom, kita akan mempelajari Alkitab mengenai kematian menurut Alkitab. Mari kita kembali kepada Alkitab. Pengertian mati menurut Alkitab adalah tidur. Mari kita pelajari bersama-sama di dalam Alkitab. Yeremia 51 ayat 39 dikatakan, "Jika mereka merasa panas, aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk, supaya mereka menjadi pusing dan jatuh, tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi." Demikianlah firman Tuhan. Kita garis bawahi kalimat tertidur untuk selama-lamanya. Di dalam ayat 57 juga menggunakan kalimat tertidur selama-lamanya. Ayub 14 ayat 12 dikatakan, "Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya." Kita garis bawahi, tidak bangun dari tidurnya. Daniel 12 ayat 2 dan 13 dikatakan, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Ayat 13, "Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Kita garis bawahi kata beristirahat. Matius 9 ayat 24, "Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur, tetapi mereka menertawakan dia." Yesus menggunakan istilah mati itu sebagai tidur, dan mungkin sekarang juga banyak orang yang menertawakan kata mati ini sebagai tidur. Cerita yang sama juga terdapat di dalam Markus 5 ayat 35 sampai 40, cerita mengenai anak dari kepala rumah ibadat. Yohanes 11 ayat 11 sampai 40, kisah Lazarus dibangkitkan, Yesus menggunakan kata tidur untuk kematian Lazarus. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60, menurut King James Version, meninggal itu ditulis sebagai asleep, dalam keadaan tidur atau tidak sadar. Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kita garis bawahi beristirahat dari jerih lelah. Jadi pengertian mati atau meninggal, pertama, tertidur dalam debu tanah dalam keadaan yang tidak sadar. Yang kedua, beristirahat dalam keadaan yang tidak sadar untuk menantikan upah pada akhir zaman. Yang ketiga, keadaan tidak sadar berarti akan ada waktu di mana kesadaran itu kembali normal. Kemudian kita akan lihat tempat tinggal orang mati. Sheol adalah istilah dalam perjanjian lama, Saya ulangi, Sheol dalam perjanjian lama itu digunakan dalam Mazmur 89 ayat 49, ditulis di situ dunia orang mati. Hades dalam perjanjian baru tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27 juga digunakan istilah yang sama, yaitu dunia orang mati. Kejadian 37 ayat 35, Bilangan 16 ayat 30, ayat 33, ayat 7 ayat 9 menggunakan istilah dunia orang mati. Kisah Para Rasul 2 ayat 27, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Di ayat 31 juga menggunakan istilah dunia orang mati. Wahyu 20 ayat 13, "Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya." Jadi tempat orang mati adalah di dalam dunia orang mati, yaitu kubur. Ketika di dalam kubur, jasadnya hancur dan kembali kepada debu atau tanah. Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi, dan Mazmur 146 ayat 4. Daniel 12 ayat 2 itu dikatakan, "Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal." Alkitab tidak menjelaskan tempat dunia orang mati itu ada di udara, tempat lain, melayang-layang, atau gentayangan, dan lain-lain. Pengkhotbah 12 ayat 7, "Dan debu kembali
kepada tanah, menjadi tanah. Tempatnya berarti di dalam tanah. Jadi melayang-layang atau gentayangan itu pekerjaan siapa? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Contoh 1 Samuel 28 ayat 3 dan 1 Samuel 7 sampai dengan 20. Saul di Endor dan perempuan pemanggil arwah dan Samuel ini merupakan pekerjaan iblis. Mengapa peristiwa ini dikatakan sebagai pekerjaan iblis? Kita lihat di dalam Imamat 19 ayat 31, di situ ada arwah atau roh peramal. Di dalam Ulangan 18 ayat 10 dan 11 ada penyihir, pemantra dan lain-lain. 1 Tawaris 10 ayat 13, petunjuk dari arwah. Jadi tidak mungkin Tuhan mengizinkan Samuel nabi suci Tuhan itu datang kepada seorang pemanggil arwah atau agen setan itu. Tuhan tidak mungkin bekerja sama dengan setan dan agen-agennya. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Mari kita lihat keadaan orang mati. Pengkhotbah 12 ayat 7 tadi, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, tubuh kita akan kembali menjadi debu di bumi, nafas kehidupan kita akan kembali kepada Allah, dialah yang memberikannya sebagai anugerah. Kata roh dalam konteks cerita ini adalah nafas. Ayub 27 ayat 30, saya ulangi, Ayub 27 ayat 3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Mazmur 104 ayat 29 dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Kita lihat mengenai kecerdasan dan pikiran. Mazmur 6 ayat 6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Kita garis bawahi kalimat tidaklah orang ingat. Mazmur 146 ayat 4, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Lenyaplah maksud-maksudnya artinya segala pikiran, rencana musnah atau terputus dengan kehidupan pada saat itu juga. Pengkhotbah 9 ayat 5, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Mazmur 115 ayat 17, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Mazmur 88 ayat 11, apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Yesaya 38 ayat 18, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan seterusnya. Yesaya 38 ayat 19, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu dan seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kisah yang ada di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 mengenai cerita orang kaya dan Lazarus? Cerita ini adalah suatu khotbah Yesus dalam perumpamaan mulai dari pasal 14, 15, dan 16. Suatu perumpamaan yang Yesus gunakan sesuai dengan kepercayaan orang-orang kafir pada saat itu. Bahwa orang yang mati langsung ke neraka dan orang yang baik langsung ke surga. Cerita orang kaya dan Lazarus adalah arahan kepada masalah tabiat. Ya, Yesus mengarahkan kepada masalah tabiat orang kaya dan tabiat orang miskin. Upah si miskin yang baik dan si kaya yang pelit. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Baca juga di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 20. Dan di Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Supaya juga tidak bertentangan dengan Yohanes 11 ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yohanes 11 ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia, yaitu Lazarus, akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Sama dengan perkataan Yesus di Yohanes 6 ayat 39. Dengan kata lain, Lazarus nanti bangkit pada akhir zaman, bukan sekarang sudah ada di surga.
Kita lihat bagaimana nasib orang mati dan orang yang hidup. Matius 13 ayat 49, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Juga di dalam Daniel 12 ayat 2, ya. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa jikalau orang mati yang jahat langsung masuk neraka, yang baik atau benar langsung masuk surga. Dan bagaimana dengan Lukas 23 ayat 43 di dalam bahasa aslinya, dikatakan, kai pen auto o Yesus amen legos soi semeron met emou ese ento paradeiso. Di dalam satu komentar Kerinduan Segala Zaman halaman 402 dikatakan, aku berkata kepadamu pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya jaminan pembicaraan Yesus itu terjadi hari ini, tetapi keberadaan pencuri yang bertobat itu di Firdaus akan terjadi nanti. Demikian juga dalam satu buku pedoman pendalaman Alkitab pengajaran Yesus halaman 83, naskah-naskah kuno Perjanjian Baru tidak memiliki tanda baca. Yesus dan pencuri itu tidak bersama-sama ke surga pada saat itu. Yohanes 19 ayat 38 ayat 42 dikatakan bahwa Yusuf Arimatea bersama Nikodemus menurunkan mayat Yesus dari salib, mengapani dan mencampurkan rempah-rempah, kemudian membaringkannya dalam kubur. Kemudian setelah bangkit dari kubur, Yesus masih hidup bersama muridnya 40 hari lagi. Di dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 29 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Yesus benar-benar hidup dan bukan gentayangan. Kesimpulannya, arti mati menurut Alkitab adalah tidur atau tertidur untuk sementara. Kalau kita lihat ayat yang demikian banyak tadi, juga kemudian tidur di dalam debu tanah. Yang berikutnya adalah beristirahat. Kata mati juga bisa artinya beristirahat. Beristirahat dari jerih lelah. Jadi tempat tinggal orang mati adalah dunia orang mati atau dalam kubur. Demikianlah pembahasan kita mengenai kematian menurut Alkitab. Mari kita kembali kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.